Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali pada mata pelajaran prakarya di pertemuan kedua. Semoga semuanya sehat ya hari ini ya. Dan diberi kemudahan untuk mengikuti mata pelajaran ini melalui daring ini ya. Sesuai dengan pertemuan yang kemarin yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, yaitu kita akan membahas tentang pembangkit listrik ya. Di situ ada bermacam-macam pembangkit listrik ya, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap ya, kemudian tenaga surya, tenaga angin dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini sebelum kita masuk ke materi pembangkit listrik, alangkah baiknya kita menyimpulkan dari hasil jawaban kalian yang kemarin ya, dari pertemuan yang kemarin kita simpulkan di video yang kali ini. Setelah itu kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil jawaban kalian kemarin di Google Form. Nah, kita bahas yang pertama dulu, pendapat 1, yaitu tentang gambar A. Di sini banyak sekali jawaban kalian ya, yang sudah kalian jawab di sini, pendapatnya bermacam-macam ya, seperti ini ya. Nah, yang lebih tepatnya di sana itu adalah gambar PLTA Bakaru. Jadi PLTA ya, PLTA itu berat pembangkit listrik tenaga air. Jadi pembangkit tersebut bertenagakan air. Nah, untuk cara kerjanya nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Setelah ini ya, setelah video ini akan kita bahas lebih lengkapnya PLTA itu seperti apa. Kemudian pendapat 2. Di sini banyak teman kalian yang menjawab itu adalah ada yang menjawab lampu kamar hotel, ada yang menjawab instalasi rumah tangga, ada yang bilang lampu listrik seri. Ini kok bisa listrik seri ya? Wah, ini berarti tidak melihat video YouTube-nya ini ya. Nah, yang lebih tepat yaitu itu adalah sebuah kamar yang di sana ada peralatan listrik ya, mulai dari lampu listrik ya, kemudian di sana ada televisi dan lain sebagainya. Nah, untuk pendapat yang ketiga, hubungan antara kedua gambar tersebut yaitu PLTA yang tadi itu adalah penghasil listrik, sedangkan gambar yang B itu adalah pengkonsumsi atau penggunanya ya, jadi sangat berhubungan ya. Kemudian tentang jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik kan ada 2 ya, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, ini kalau menurut buku paket, tapi di sini juga ada yang bilang seperti ini. Nah, proton, elektron dan netral ini. Nah, untuk jawaban arah arus listrik, nah jawaban yang lebih tepat menurut buku paket yaitu muatan listrik positif itu selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Di sini banyak juga jawaban AC DC. Nah, ini salah, pasti nggak lihat ya, nggak ngelihat videonya, pertanyaan videonya. Jadi asal jawab nanti. Kemudian pengertian AC, alternating current, arahnya yang selalu berubah-ubah. Nah, sedangkan yang DC ini banyak yang betul juga. DC adalah yang tetap atau searah ya, direct current. Kemudian peralatan AC. Peralatan AC ini lebih tepatnya yaitu peralatan yang berenergikan dari sumber PLN. Nah, paling gampang itu ya, sumbernya bersumber dari PLN. Banyak sekali, ada TV, mesin cuci, kulkas, komputer. Nah, banyak sekali ya. Ya, ini yang jawab 1 saja, ini malah salah ini ya. Harusnya yang diminta adalah 5 ya, minimal 5 ya. Ada yang 7 juga. Kemudian peralatan DC itu adalah peralatan
yang berenergikan baterai. Banyak sekali ya, mulai remote control, handphone, remote TV, ya, HP, laptop. Nah ini sekarang kita bahas yang laptop ini. Jawaban kita, laptop itu merupakan arus apa? Menggunakan arus apa? Sebenarnya laptop itu menggunakan arus DC yang searah, karena dia berenergikan hampir sama dengan handphone, dia berenergikan baterai. Tanpa baterai tidak bisa. Bagaimana kalau baterainya rusak? Ya, bagaimana jika baterainya itu rusak? Kan bisa saja langsung sambung ke listrik PLN. Ya, bisa, tapi di situ ada yang namanya adapter. Nah, adapter fungsinya yaitu merubah tegangan AC, merubah ya arus AC menjadi DC. Jadi alat kotak charger kalian itu atau adapternya laptop itu fungsinya yaitu untuk merubah dari AC ke DC. Makanya dari itu laptop itu yang betul adalah listrik, arus listrik DC. Nah, sekarang untuk inverter, lawan dari adapter, inverter ya, atau inverter itu kebalikannya, dari DC, dari baterai dirubah arusnya menjadi AC ya. Contohnya yang kalau saya contohkan kemarin, banyakkan ini digunakan di solar cell, energi dari matahari, biasanya menggunakan inverter. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi arus listrik ya. Fungsi arus listrik yang pertama pasti ya untuk penerangan lampu ya. Selain itu dia juga adalah sebagai sumber energi, karena dengan adanya listrik seluruh energi dapat dibangkitkan. Karena itu ya listrik sangat penting, sangat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, di rumah kita sangat membutuhkan listrik. Sebagai contoh, sebuah lampu. Lampu tidak akan bisa menyala jika tidak ada aliran listrik. Begitu juga dengan televisi. Dari manakah asal-usul listrik di rumah kita? Listrik di rumah kita terhubung dengan sebuah kabel yang terhubung ke tiang-tiang listrik di tepi jalan raya. Dari tiang-tiang listrik di tepi jalan raya terhubung ke sebuah gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, karena tegangan di rumah kita sangatlah kecil. Sedangkan hasil dari produksi pembangkit listrik sangatlah besar. Dari gardu induk terhubung ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita sebut sutet. Dari sutet terhubung ke jalur utama yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik menurut buku paket halaman 52 adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini ada bermacam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, untuk kali ini akan kita jelaskan lebih detail bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Sebelum itu, silahkan kalian isi di kolom pertanyaan 1 di Google Form dengan pertanyaan,
Apakah pengertian dari pembangkit listrik? Pertanyaan 1. Apakah pengertian dari pembangkit listrik? Sedangkan untuk pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis pembangkit listrik. Saya ulangi. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pernyataan ini kalian isikan pada pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan pengertian dari pembangkit listrik tenaga air. Air terkumpul di sebuah waduk yang berasal dari aliran hujan maupun dari aliran sungai kecil-kecil. Air dalam jumlah yang besar akan dimasukkan ke dalam intake melewati terowongan tekanan. Selanjutnya, air akan melewati sebuah alat yang bernama source tank, yang berfungsi untuk membersihkan air dari udara. Air yang sudah bersih kemudian disalurkan menuju pipa penstock untuk mendapatkan tekanan air tertentu. Dari pipa atau penstock, air masuk ke katup utama dan dialirkan ke sebuah alat yang disebut rumah siput, yang berfungsi untuk mengurangi tekanan. Dari sini, air lantas dikirim ke turbin, yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Generator lantas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari generator kemudian disalurkan ke main transformer. Main transformers berfungsi untuk menaikkan tekanan listrik dari generator. Sebagian listrik dari main transformers diturunkan kembali tegangannya dengan menggunakan alat yang bernama interbus transformer. Setelah itu akan didistribusikan ke seluruh wilayah melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, itulah penjelasan singkat dari pembangkit listrik tenaga air. Sebagai rangkuman penjelasan tadi, silahkan kalian isikan di Google Form jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan source tank? Apa yang dimaksud dengan source tank? Pertanyaan nomor 5. Sebutkan fungsi dari rumah siput. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan fungsi dari rumah siput. Pertanyaan nomor 6. Apa fungsi dari turbin? Pertanyaan nomor 6. Apa fungsi dari turbin? Pertanyaan nomor 7. Apa fungsi dari generator? Pertanyaan nomor 7. Apa fungsi dari generator? Pertanyaan nomor 8. Silakan ungkapkan pendapat kalian. Apa kelebihan dan kekurangan PLTA? Pertanyaan nomor 8. Apa kelebihan dan kekurangan PLTA? Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti
pembahasan pembangkit listrik tenaga air tadi ya, mulai dari apa itu waduk ya, kemudian apa itu intake, kemudian salt tank, rumah siput, kemudian yang menggerakkan air tadi, yang digerakkan oleh air tadi ya, turbin dan generator, serta transformator ya, nanti yang akan terbagi ke seluruh wilayah di sekitar kalian, terutama ke rumah kalian. Nah, dari kesimpulan ini, dari yang sudah penjelasan tadi ya, semoga kalian bisa mengisi Google Form yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Karena di situ ada beberapa pertanyaan, yang pertanyaannya saya masukkan di dalam video. Jadi di sana hanya tertera pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Yang pertanyaan tersebut terdapat dalam video. Ya. Demikian untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya, tentang pembangkit listrik tenaga air. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.